Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 6, Indonesia di zaman Sultan Agung dan Jan Pieterszoon. Episode ini akan menceritakan pembantaian orang-orang Banda, kemudian serangan Mataram ke Batavia, dan matinya Jan Pieterszoon. Pemerintah Belanda berusaha meredakan kemarahan sang raja. Mereka bahkan membuat perjanjian dengannya untuk bisa mengadakan kegiatan bersama di Asia pada tahun 1619 Masehi. Tapi kegiatan Inggris di Indonesia sudah hampir berakhir. Pembantaian Ambon pada tahun 1623 Masehi yang termasyhur itu, walaupun sering diperingati dalam literatur Inggris dan propaganda abad ke-17 dan ke-18, hanyalah suatu epilog dramatik. Itu bahkan bukan pembantaian. 8 orang Inggris dihukum mati karena dituduh ingin merebut benteng Ambon dengan bantuan sejumlah tentara bayaran Jepang. Mereka dihakimi di pengadilan Ambon. Penyiksaan dilakukan, tapi sayang hal ini adalah perkara biasa pada zaman itu. Orang Inggris menganggap hukuman mati orang sebangsa mereka sebagai alasan bagus untuk mundur dengan bermartabat dari posisi yang sudah tanpa harapan. Mereka pura-pura meninggalkan Maluku bukan karena mereka tidak bisa melakukan bisnis apapun yang menguntungkan, tapi sebagai protes atas kekejaman perwira Belanda. Selama 250 tahun, pembantaian Ambon mempertahankan nilai propagandanya di Eropa. Di Indonesia, itu hanyalah satu dari banyak peristiwa berdarah dalam sejarah persaingan komersial yang tak mengenal belas kasihan. Hal-hal yang lebih buruk terjadi di Kepulauan Banda. Kun telah memutuskan untuk menghancurkan semua perlawanan dan memastikan monopoli perdagangan pala dengan penaklukan total kepulauan kecil itu. Orang Banda mempertahankan diri dengan lihai dan berani, tapi keadaan mereka tanpa harapan. Kepulauan Banda diduduki setelah pertempuran gigih dan praktis penduduknya terbasmi habis. Ini adalah tindakan kejam yang bahkan mengagetkan orang-orang zaman itu. Para direktur di Amsterdam menarik diri dari konsekuensi perintah mereka sendiri dan memberikan peringatan kepada Kun dengan mengatakan bahwa dia harus lebih berperasaan. Catatan yang lebih mengena ditulis seorang mantan pejabat company yang mengatakan, kita harus sadar bahwa orang Banda bertempur untuk kemerdekaan negeri mereka dengan cara yang persis sama seperti yang kita lakukan di Belanda selama bertahun-tahun. Keadilan yang lebih besar seharusnya dapat dilakukan untuk mereka. Tapi hal itu tidak diizinkan. Ada orang yang ingin nama mereka tercatat dan diingat sampai akhir zaman. Tapi masa depan akan mengutuk mereka seperti orang Spanyol dikutuk atas kekejaman mereka di Hindia Barat. Hal-hal itu dilakukan dengan cara yang sangat kriminal dan penuh nafsu pembunuhan, sehingga darah orang-orang Malang itu berteriak ke langit menuntut pembalasan.
Sahabat yang budiman, belum lama ini seorang sarjana wanita Belanda melakukan penelitian dan menerbitkan buku atas peristiwa di Pulau Banda ini, di mana terlibat di sana adalah tentara bayaran Jepang, samurai yang membunuh orang-orang Pulau Banda. Akibat dari penelitian ini, banyak patung-patung Jan Pieterszoon diturunkan di negeri Belanda atau dirubuhkan. Sementara itu, Belanda di Batavia terus-menerus hidup di bawah ancaman serangan Jawa. Dari kedua kesultanan Jawa, tidak ada satupun yang melepaskan klaim atas kepemilikan kota itu dan wilayah bekas Jayakarta. Banten mendasarkan klaimnya atas penaklukan wilayah itu selama pengepungan tahun 1618. Sementara Mataram mengacu pada kedudukannya sebagai penerus Imperium Majapahit yang kuat itu, penguasa seluruh Indonesia. Pada tahun terakhir dekade ketiga abad itu, kedua raja Jawa itu mencoba menaklukkan kota baru itu. Sekelompok pendekar Banten menyerbu masuk ke dalam benteng Batavia pada malam Natal tahun 1617. Gagal dalam usaha mereka, mereka mengamuk dan lolos setelah membunuh beberapa serdadu garnisun. 8 bulan kemudian, seorang duta besar Mataram muncul di gerbang kastil dan mengumumkan kedatangan satu armada besar kapal kargo yang dimuati makanan dan hewan ternak. Suplai yang dipersembahkan Sultan kepada sahabat-sahabat tanda kutip di Batavia. Ketika armada itu tiba, para awaknya tiba-tiba menyerang tembok benteng dan hanya bisa dikalahkan dengan susah payah. Inilah awal perang terbuka. Tentara Jawa menyerbu bagian luar benteng itu, tapi kalah total dalam suatu serbuan kilat oleh garnisun. Serangan kedua Jawa dilakukan dengan kekuatan lebih besar, tapi juga gagal. Selama 30 hari, ribuan serdadu Jawa bekerja keras membangun bendungan di Sungai Ciliwung dengan harapan akan membuat tempat itu kehabisan air minum. Panglima Jawa memerintahkan serbuan terakhir yang nekat, dan ketika ini juga gagal. Dia mundur, tapi hanya setelah dia menghukum mati hampir 800 tentaranya yang sial sebagai hukuman atas kekalahan itu. Kami tidak mungkin percaya kekejaman seperti itu sungguh ada, kata Kun. Kalau tidak kami lihat dengan mata kepala sendiri mayat-mayat mereka yang dihukum mati itu. Sultan Mataram tidak membatalkan rencananya. Persiapan dibuat untuk menyerang dengan kekuatan militer penuh dari imperiumnya. Puluhan ribu rakyatnya dipanggil untuk angkat senjata. Dan perlahan-lahan satu kekuatan yang mengesankan terkumpul di sekitar benteng Batavia. Pasukan ini mengancam bukan hanya Belanda, tapi terutama juga Sultan Banten yang karena itu lebih suka berdamai dengan company. Setelah 10 tahun, blokade atas pelabuhan Banten dicabut dan hubungan komersial normal pun pulih. Saat itu, seperti sekarang, garis suplai pasukan sangat penting dalam strategi. Penguasa Mataram tidak dapat menyediakan suplai yang diperlukan pasukannya lewat darat. Dia harus bergantung pada pengapalan di sepanjang pantai. Tapi, jalur laut sangat rentan terhadap serangan oleh kekuatan laut Belanda yang jauh lebih hebat. Kun memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan 200 kapal penuh beras dihancurkan. Ketika tiba di Batavia, pasukan besar Mataram sudah terancam kelaparan.
Garnisun itu yang bersemangat tinggi karena keberhasilan awal ini bertahan dengan gagah berani. Garnisun itu terdiri atas tentara banyak ras, Belanda, Jepang, Cina, India, dan Indonesia. Orang Cina yang pada masa itu tidak punya reputasi besar dalam hal keberanian mengherankan orang Belanda dengan kehebatan mereka yang luar biasa dalam bertempur. Setelah 5 minggu, pasukan Mataram sudah kelaparan dan terpaksa mundur. Orang-orang ini pulang ke rumah mereka dengan memelas. Patroli kami mengikuti pasukan itu. Tentara-tentara Mataram yang mati kelaparan, kerbau yang mati kelelahan, kereta, senjata, dan perkakas yang tercecer. Hanya 12 orang Belanda dan bahkan lebih sedikit lagi serdadu Jepang dan Cina yang gugur di kota. Tempat pola normal kehidupan tetap tidak terganggu. Tapi Kun tidak sempat hidup untuk menyaksikan kemenangan yang telah dia persiapkan dengan hati-hati dan berani itu. Penyakit tropis menyebabkan kematiannya pada malam 20 September 1629. Tubuhnya dikuburkan dengan khidmat di balai kota. Dari situ dipindahkan ke gereja Batavia. Ketika bangunan ini diselesaikan pembangunannya. Jauh sesudah itu, ketika pusat kehidupan Eropa di Batavia berpindah lebih ke selatan, gereja ini digusur dan lokasi persis kuburan pendiri Batavia itu pun terlupakan. Pemujaan pahlawan bukan hal lazim di kalangan Belanda, dan sifat keras Kun yang tidak pernah dapat memaafkan kesalahan, bahkan yang timbul dari kelemahan manusia yang bisa dimaklumi, dan yang hatinya tidak pernah tersentuh oleh penderitaan musuh-musuhnya. Tidak menarik untuk dilestarikan. Kemenangannya atas kekuatan bersenjata Mataram itu memastikan keamanan Batavia. Tapi masih menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan ketiga kekuatan di Jawa tersebut, Batavia, Banten, dan Mataram, akan berkembang dan bagaimana kekuatan lain di kepulauan Indonesia. Aceh dan Makassar akan bereaksi terhadap perkembangan ini. Pengaruh Spanyol dan Portugis yang masih punya pijakan di Tidore dan Malaka praktis tenggelam oleh keunggulan kekuatan laut VOC. Jelas, penguasa-penguasa Indonesia itu tidak melihat kemenangan Belanda sebagai hasil dari pergulatan keras untuk penguasaan laut. Mereka hanya samar-samar menyadari keberadaan benua-benua besar dan negara-negara maha kuat di luar Asia Timur dan Selatan. Dan karena itu, cenderung menafsirkan peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam bab ini dengan cara mereka yang khas. Babat besar Raja-Raja Mataram memecahkan persoalan ini dengan memuaskan penguasa-penguasa itu. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.